Saya Kunigunda Mirani Jaiman, saya dari program studi PGSD dari kelas 21A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama hakikat HAM, yang kedua karakteristik HAM, yang ketiga jenis atau kategori HAM. Baik, yang pertama adalah HAM. Hak adalah hak atau peluang yang diberikan kepada seorang untuk dapat memiliki, melakukan sesuai keinginannya. Hak sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan peraturan tertentu yang berlaku. Yang kedua, asasi. Asasi atau mendasar, fundamental atau utama. Yang terakhir, manusia, individu yang hidup di dunia atau di lingkungan masyarakat. Akan menjadi dua, yaitu hak khusus dan hak asasi atau dasar. Yang pertama, hak dasar atau asasi atau hukum, yaitu paling fundamental, menjadi dasar adanya hak yang lainnya. Yang kedua, hak khusus, adanya hak karena kekhususan tertentu dan tidak berlaku untuk semua pihak. Beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Ockham, hak sebagai sebuah kuasa untuk bertindak dan juga hak sebagai suatu bentuk kewenangan atau kuasa yang melekat pada setiap individu yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan membuat pilihan secara bebas sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya pembatasan dari pihak luar, selama tindakan tersebut tidak melanggar hak orang lain atau aturan moral yang berlaku. Yang kedua, menurut T. Holland, hak adalah bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan tindakan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan dampak atau mengubah perilaku pihak lain sesuai dengan kehendaknya. Menurut Thomas Hobbes dan B. Spinoza, hak diartikan sebagai kebebasan yang melekat pada setiap individu, yang memberikan mereka ruang untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, tanpa harus dibatasi oleh aturan eksternal, selama tidak merugikan hak orang lain. Menurut Paus Yohanes 23, HAM sebagai hak-hak moral universal yang dimiliki secara sama oleh semua orang, karena mereka adalah makhluk manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Yang berikut karakteristik HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat hakikat manusia. Melekat pada kodrat dalam konteks hak asasi manusia berarti bahwa hak-hak tersebut secara alami merupakan bagian dari individu sebagai manusia. Hak-hak ini timbul dari martabat atau harkat manusia itu sendiri, bukan diberikan oleh pemerintah atau institusi tertentu, melainkan merupakan karakteristik dasar yang sudah ada dalam diri setiap orang sejak lahir. Yang berikut berlaku bagi semua orang berarti bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian. HAM bersifat universal dan tidak membedakan antara ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Semua orang dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar yang sama hanya karena mereka adalah manusia. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia itu mengacu pada nilai dan kehormatan yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Artinya, setiap orang memiliki martabat yang harus dihargai dan dilindungi. Dan inilah yang menjadi dasar bagi pengakuan anak hak dasar tersebut. Semua hak asasi berakar pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tak ternilai dan harus diperlakukan dengan hormat tanpa harus didiskriminasi. 4. Kesederajatan berarti bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum di dalam masyarakat, atau lebih rendah hak-haknya dibandingkan dengan orang lain, sehingga semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.
perbedaan ras, agama, jenis kelamin atau status sosial. Jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Beragama, berpendapat, berkeluarga, yang artinya merujuk pada hak-hak yang melindungi kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi mereka. Ini mencakup hak untuk memilih agama dan menjalankannya sesuai keyakinan, hak untuk menyatakan pendapat tanpa rasa, takut akan pembalasan, serta hak untuk membentuk keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga keinginan masing-masing. Hak-hak ini memberikan individu kebebasan untuk mengungkapkan diri dan menjalani hidup mereka dengan cara yang mereka pilih tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak luar. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau economic rights. Hak milik, hak jual beli, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan tunjangan, yang artinya merujuk pada hak-hak yang memberikan individu kebebasan untuk mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi. Ini mencakup hak untuk memiliki properti pribadi, hak untuk membeli dan menjual barang atau jasa, hak untuk memilih pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuan, serta hak untuk menerima imbalan atau tunjangan yang layak atas dilakukan orang lain. Hak-hak ini memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan individunya dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dengan cara yang adil dan setara. Yang berikut, hak asasi politik atau political rights. Ikut serta dalam pemilihan, dipilih atau memilih, mendirikan parpol, bersuara, yang artinya mengacu pada hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Ini termasuk hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai memilih maupun calon yang dapat dipilih. Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik, serta hak untuk mendirikan dan menyuarakan pendapat secara bebas terkait isu-isu politik. Hak-hak ini memberikan individu kebebasan untuk terlibat dalam sistem politik, mempengaruhi kebijakan politik dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Yang berikut, hak asasi hukum atau legal rights. Sama di depan hukum menjadi legalitas hukum, merujuk pada hak memastikan setiap individu dilakukan secara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi berdasarkan status ras dan agama. Selain itu, hak ini juga mencakup untuk hak memperoleh status hukum yang sah, seperti kewarganegaraan, yang memberikan perlindungan hukum, serta akses terhadap hak-hak lain yang diatur oleh negara. Yang berikut, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights, yang artinya pendidikan, kesehatan, mengembangkan budaya, ekspresi budaya, yang artinya mencakup hak-hak untuk memungkinkan, mencakup hak-hak yang memungkinkan dalam kehidupan sosial yang layak dan berkembang dalam bidang budayanya. Ini termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Selain itu, hak ini juga memberikan kebebasan dari individu untuk mengekspresikan diri melalui seni dan tradisi dan kegiatan budaya lainnya yang menjadi bagian penting dari identitas sosial mereka. Yang berikut, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights, yang artinya perlakuan dalam peradilan, penahanan, penangkapan, penggeledahan, merujuk pada hak-hak yang melindungi individu dalam proses hukum, memastikan mereka untuk diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang ada.
Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama proses peradilan, hak untuk tidak ditahan atau ditangkap secara sewenang-wenang, serta hak untuk dilindungi dari atau penyitaan tidak sah. Hak-hak ini memastikan bahwa setiap orang mendapat perlindungan hukum yang layak dan tidak diperlakukan secara diskriminatif atau sewenang-wenang oleh aparat hukum.